Sudah kebalik-balik logikanya, Pak. Sulit sekali kami menjawab masyarakat. Nanti kalau ada apa namanya maling, nggak usah kita kejar. Sebab kalau kita kejar dia nabrak sendiri, kita jadi tersangka. Habibur Rahman soal suami jadi tersangka usai bela istri dari jambret. Publik marah, kami juga. Ketua Komisi 3 DPR RI fraksi Gerindra, Habibur Rahman menyayangkan sikap polisi dalam kasus orang suami bernama Hogi Minaya, 43, menjadi tersangka usai membela istrinya dari jambret. Pernyataan itu disampaikannya saat rapat dengar pendapat RDP, Komisi 3 DPR RI dengan Kajari Sleman, Kapolresta Sleman, dan kuasa hukum Hogi Minaya pada Rabu, 28 Januari 2026. Dalam situasi memprihatinkan, ya, di tengah tuntutan masyarakat reformasi kepolisian, reformasi kejaksaan, reformasi pengadilan, kami sangat menyesalkan terjadinya peristiwa yang menimpa Pak Hogi ini. Katanya dalam rapat pada Rabu, 28 Januari 2026, ia mengatakan secara kasat mata, penegakan hukum yang dilakukan Polresta Sleman dan Kejaksaan Negeri Sleman bermasalah. Sebenarnya ini kita kasat mata, Pak. Kasat mata bahwa penegakan hukum yang dilakukan Polres Sleman, Kajari Sleman itu bermasalah. Ini publik marah, Pak. Kami juga marah, gitu. Sulit sekali, Pak, situasinya, Pak. Kita ini mitra, Pak. Bagus mitra, bagus kami. Mitra jelek, kami ikut jelek, gitu kan. Penyusunan KUHP dan lain sebagainya, kami pertaruhkan kredibilitas kami untuk menjaga kepentingan kejaksaan dan kepolisian. Tapi praktek seperti ini, ya, membuat kami kecewa. Kita sudah tahu dari media dan gampang mencernanya. Jadi nanti saya, ya, bapak-bapak sudah bawa ini. Ucapnya. Habibur Rahman menyebut praktik yang dilakukan polisi dalam kasus Hogi tersebut membuat pihaknya kecewa. Tapi saya ingatkan, Pak, nggak usah lagi ngomong apa normatif. Kita ngomong, ya, yang substansi dan kedepankan hati nurani, Pak. Saya pagi tadi, Pak Kajari, saya berkomunikasi dengan Pak Jampitsus. Ya, kalau ini saya yang ngomong Ketua Komisi 3 di ruang resmi Komisi 3, saya nggak mungkin bohong. Saya katakan gimana solusinya, Pak? Ujarnya. Ia kemudian menyinggung mengenai penyelesaikan perkara dengan restorative justice, RJ, atau keadilan restoratif, yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Solusinya RJ, tapi ada keluarga korban, keluarga si penjamret ini, kuasa hukumnya ada tuntutan semacam uang kerohiman. Astagfirullahaladzim. Ini orang sudah kebalik-balik logikanya, Pak. Sulit sekali kami menjawab masyarakat. Nanti kalau ada apa namanya maling, nggak usah kita kejar. Sebab kalau kita kejar dia nabrak sendiri, kita jadi tersangka. Katanya. Habibur Rahman kemudian menekankan mengenai pasal 65 huruf M Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP, baru yang berbunyi, penuntut umum mempunyai wewenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Jadi saya ngomong dengan Pak Jampidum. Udah, Pak, saya bilang, KUHP baru ada solusinya. 65 huruf M, jelas. Bisa dihentikan demi hukum. Nggak perlu RJ kalau kayak begini, Pak. Gimana kita mengizinkan kembali? Nanti bisa diperas lagi ini. Sudah jadi korban, jadikan tersangka, diperas lagi. Astagfirullahaladzim. Ucapnya. Ia juga menyesalkan pernyataan dari polisi yang dianggapnya tidak mengimplementasikan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, baru. Saya menyesalkan, di sini ada yang namanya Mulyanto. Saya menyesalkan pernyataan saudara mengatakan penegakan hukum bukan hanya soal kasihan-kasihan. Saudara harusnya pahami betul di KUHP baru pasal 53. Ya, penegak hukum itu mengedepankan keadilan daripada sekedar kepastian hukum.
Kita seharusnya nggak perlu rapat kayak begini, tapi apa caranya kami? Kalau nggak selain dengan memanggil seperti ini, ya. Tuturnya.